Tidak akan mungkin dengan kita dibebani dengan satu perkara, apakah itu dalam bentuk akidah, dalam bentuk syariah, dalam bentuk sulukiyat, ataupun juga dalam bentuk ta'amul bima bainana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan masa, ruang, nyawa, nafas untuk kita memilih pada waktu ini untuk mengisikan ruang masa ini dengan perkara yang baik, yang perkara yang cukup yang baik. Antara istimewanya iaitu kita berada dalam Nur Adin TV yang kami bersiaran langsung di studio Promedia, berada di Bukit Julutong. Sekiranya kita ni kan rasa macam jauh-jauh ni, tapi padahal dekat je. Sebab apa? Adanya di Facebook Nur Adin TV ini kita bersiaran dan berkongsikan ilmu. Dengan itulah kami di sini ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi mengikuti perkembangan kami, mendoakan setiap perjalanan Nur Adin TV ini untuk memberikan khidmat ilmu untuk kita sama-sama menikmati sehinggalah apa? Sehinggalah akhir hayat kita. Itulah ada perjalanan. Dan alhamdulillah mengharapkan pada episod ni perkembangan kita pada hari ini mudah-mudahan mendapatkan keberkatan, kerana itulah yang kita harapkan. Tak ada apalah yang kita nak buat sebagainya. Untuk apa? Kita nak dapatkan redha Allah Ta'ala. Dan pada malam ini pastinya kita semua dah tahu dah. Daripada poster kita sharing-sharing tu, kita kongsi semuanya dah tahu kita bersama dengan insan yang cukup saya hormati, yang saya sangat kagumi, yang saya sangat kadang-kadang rasa macam tercuit hati ingin bersamanya untuk pelajari, untuk dengarkan setiap mutiara-mutiara kata. Kita bersama dengan Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi Abi sihat Abi? wabarakatuh. Abi sampai dia duduk atas sofa tu rasa macam Masya Allah, selesa Abi duduk macam tu ya. Dan masa tu sebenarnya kita dalam topik pada hari ini, dan sebagaimana kita nak tahu, pada hari ini kita berbincangkan tentang betulkah zikir Nabi terlalu berat. Dan inilah dia kita bersama dengan Abi untuk kita kongsikan dan maklumlah kepada semua. Ada juga kita dengarkan tentang pertanyaan ramai yang bertanya, apakah zikir Nabi, macam mana zikir Nabi tersebut, berapa lama, berapa banyak kan. Saya ni sebagai orang biasa kena tahu juga. Jadi kepada semua yang sedang menonton, kongsi-kongsikan kepada semua yang nak tahu, nak belajar, nak dengar mutiara-mutiara kata daripada Abi kita, iaitu Syekh Nuruddin. Kita kena tahu dan follow setiap perkembangan daripada Nur Adin TV ini di Facebook, di Instagram, dan bolehlah kongsi pandangan-pandangan yang bernas, dan mungkin bolehlah sampaikanlah doa dan sokongan anda untuk kita bersama-sama dalam menuju ke mardatillah, insya-Allah. Baik, untuk malam ini kita sekali lagi saya nak maklumkan, kita berbincangkan itu tentang benarkah zikir Nabi terlalu berat. Dan sebagai permulaan pun saya dah nampak dah, sebelum kita nak mula live ni, Abi pun dah awal-awal lagi dah mengisikan ruang masa dengan berzikir. Saya pun tak tahu subhanallah apakah zikir yang Abi alunkan, dan kita pastinya itu cukup istimewa. Dan untuk itu kita nak tahu sebagai permulaan Abi kan, Abi boleh tak Abi kongsikan terlebih dahulu apakah sebenarnya zikir Nabi itu sendiri? Silakan Abi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa habibi rabbil alamin Abil Qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mustami'iyal kiram, ahbabana billah, dhuyufana al-'izza. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita diberikan peluang dan kesempatan lagi untuk bersama di Nur Adin TV dalam tajuk pembicaraan yang akan dibicarakan, benarkah zikir baginda Nabi itu terlalu berat. Jadi sebenarnya Abu Aidan, pertanyaan itu memang sudah bukan pada tempatnya sebenarnya. Ya, apalagi tadi Abu Aidan sebut teramat berat. Terlalu berat pun tidak, apalagi kalau teramat berat. Kenapa? Sebab kalau dengan kita memahami konsep wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin,
kami tidak mengutusmu melainkan sebagai rahmat kepada segenap alam. Itu berarti rahmatan di sana bukan hanya dengan dakwah atau juga dengan akidah yang Nabi kita sampaikan, yang Nabi kita ajarkan kepada kita, tapi rahmatan lil alamin di situ daripada berbagai aspek. Maknanya rahmatan dalam bentuk seperti apapun, tuntutan, perintah, larangan dan sebagainya, itu tidak ada yang namanya berat terhadap sesiapapun. Satu yang pertama yang kita kena pahami, kita ini ciptanya siapa, dan juga dengan baginda diutus oleh siapa. Kemudian dengan yang Nabi kita sampaikan, disampaikan kepada siapa. Kita mulai dengan permulaannya. Kita adalah ciptaan Allah Jalla Jalaluhu, Allah yang maha mengetahui tentang kudrat kemampuan yang ada pada makhluk ciptaannya. Tidak akan mungkin dengan kita dibebani dengan satu perkara, apakah itu dalam bentuk akidah, dalam bentuk syariah, dalam bentuk sulukiyat, ataupun juga dalam bentuk ta'amul bima bainana, itu yang merupakan satu beban berat sehingga sampai dengan kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Itu suatu hal yang mustahil. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan satu beban yang di luar daripada kemampuan kita. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah maha mengetahui dengan makhluk ciptaannya. Jadi misalnya seperti dengan kita, katakan saja Proton yang punya produk X70 yang sekarang ini, itu mesti dengan mereka tahu kapasitinya, kemampuannya, powernya, kelebihannya seperti apa, itu mereka sudah tahu. Jadi tidak akan mungkin kalau pada waktu kita bawa kereta tersebut daripada jarak ke jarak, katakan saja non-stop daripada KL sampai Kedah akan meletup misalnya, itu sudah dalam perkiraan, sudah dalam perhitungan mereka. Takkan manusia pandai memanage dan juga membuat perkiraan yang sedemikian rupa. Ini kira-kira kita akan live pada pukul berapa? Ini kan sudah diperhitungkan. Terlambat lagi ini insya Allah begitu lebih kurang. Jadi itu perkiraan daripada kita. Kita sudah dapat memprediksi akan sampai pada pukul berapa, bermula daripada pukul berapa, dan kira-kira kapasiti dan kemampuan. Apakah itu kira-kira dengan peralatan yang kita gunakan, transportasi yang kita kendai, semuanya sudah kita perkirakan kemampuannya seperti apa. Jadi seperti itulah Allah Jalla Jalaluhu menciptakan hamba-hambanya dengan beberapa kewajiban-kewajiban yang diwajibkan, dengan beberapa larangan-larangan yang diharamkan. Itu memang sesuai dengan kemampuan, kapasiti, atau juga dengan taqah, power yang ada pada diri pribadi kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan ayat tadi itu rahmatan lil alamin, rahmatan dengan zikirnya, rahmatan dengan amalannya, rahmatan dalam pergaulannya, rahmatan dalam muamalahnya, rahmatan dalam kehidupannya. Sebutkan bidang apa saja, itu tidak akan terlepas daripada rahmah. Jadi dengan kita secara bijak, jangan sampai dengan kita membuat tiang ukur atau dengan prometer kita itu dengan orang yang super terlampau malas, atau juga dengan manusia yang super terlampau rajin. Jadi kalau kita ambil ukuran yang semacam itu memang, jadi kalau dengan orang yang super malas itu dijadikan sebagai ukuran, maknanya kita katakan berat banget kalau sampai 5 kali sehari. Syukur-syukur hanya setakat 5 kali sehari. Kalau 50 macam mana? Mampu lah aku kalau macam itu. Begitu dengan bahasanya. Santai sikit ya, tak boleh jangan terlalu tegang ya. Boleh lah. Kenapa? Tak boleh. Semuanya boleh, asalkan jangan dengan yang haram. Jadi kenapa terdapat bermacam-macam jenis amal ibadah yang kita laksanakan? Memang akan jadi beban kalau pada itu dengan kita nak rangkum ke semuanya. Jadi semua amalan-amalan yang Nabi kita ajarkan itu kita nak laksanakan, puasanya, tahajudnya, zikirnya, tasbihnya, tilawahnya, atau juga dengan salawatnya. Nah, kalau macam itu, bila kita nak bekerja, bila kita dengan keluarga, bila kita dengan urusan, bila kita dengan studi, bila kita dengan keperluan hidup. Nah, jadi ini orang ikut karakternya masing-masing. Ini Abu Apik begini keadaannya, badan tak gemuk mana, dan juga tenaga tak kuat mana, eloknya abang banyak-banyak dengan tasbih subhanallah. Orang yang badan semacam ini problematikanya ini sedikit berkenaan dengan sifat egois yang ada pada dirinya. Eloknya banyak-banyak berzikir dengan Allahu Akbar.
Manusia yang seperti ini suka tubabi dengan kejahatan, dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran. Maka sesuainya untuk orang yang semacam itu banyak benar berzikir dengan subhanallah, maha suci Allah, agar Allah sucikan hatinya, agar Allah sucikan pikirannya, agar Allah sucikan perbuatannya, sehingga menjadi masya Allah tabarakallah, menjadi insan manusia yang bermanfaat untuk umat dan juga bermanfaat untuk orang ramai.